الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqillah waqahu wa arsyadahu ila khairi umurin dinihi wa dunyah. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sejak tadi malam, sejak matahari terbenam, kita semua mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mengagungkan asma Allah secara bersamaan, karena pada tahun ini menurut perhitungan hisab dan juga ru'yatul hilal, alhamdulillah kita semuanya bisa merayakan Idul Fitri secara bersamaan. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih dari 1 tahun kita dilanda musibah pandemi COVID-19. Sudah banyak yang tertulari, baik di tanah air maupun di seluruh negara di atas muka bumi ini. Berjuta orang telah wafat, berjuta orang juga jatuh kepada kemiskinan karena krisis ekonomi akibat dari tidak normalnya kehidupan bisnis maupun mata pencaharian. Oleh karena itu, di Lebaran kali ini kita belum bisa merayakan secara normal seperti dahulu, seperti sebelum ada pandemi. Kita masih tetap prihatin sebagaimana halnya Idul Fitri pada tahun yang lalu. Dampak dari wabah ini sangat luar biasa, bukan hanya kepada derajat kesehatan, tetapi juga berakibat kepada aspek kehidupan lain secara menyeluruh. Selain ekonomi yang hancur, juga relasi sosial terganggu dan kehidupan keagamaan juga banyak yang menyesuaikan sesuai dengan keadaan.
Untuk itu, tetaplah kita waspada, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita dan keluarga agar tidak terkena terlalu jauh dari dampak musibah ini. Jika di antara kita ada orang yang diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah teruslah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bantulah mereka jika membutuhkan pertolongan. Ringankanlah beban mereka yang sedang dalam kesusahan. Kehidupan bermasyarakat bagi kaum muslimin laksana suatu jasad. Ketika satu anggota badan sakit, maka seluruh badan juga akan merasakan sakit. Ketika ada seorang warga muslim tetangga dalam kesusahan, maka masyarakat muslim yang lainnya ikut merasakan kesusahan. Oleh karena itu, banyaklah berbuat baik kepada orang-orang yang Allah suruh kita berbuat baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Hanya orang yang bakhil sajalah yang tidak mau memberi bantuan dan berbuat baik pada orang lain. Dan kalaupun mereka memberi bantuan, sangat terpaksa dan riya, ingin dilihat dan dipuji orang. Padahal Allah tidak akan merugikan sedikit pun terhadap orang yang hartanya dipakai untuk membantu orang lain. Bahkan untuk setiap kebaikan Allah melipat gandakan dan dari harta yang dia infakkan. Allah memberi pahala yang sangat besar. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah itu tidak akan menzalimi seseorang pun walaupun sebesar darah, dan jika ada kebajikan sekecil darah, kecil sekali, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, adanya musibah belum tentu semuanya berdampak buruk bagi manusia. Kadang di balik musibah itu ada kebaikan atau hikmah yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu itu. Di balik musibah COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, kita makin peduli dengan kebersihan diri yang selama ini mungkin kita abaikan. Secara teologis kita makin tersadarkan bahwa manusia itu ternyata memang betul-betul makhluk yang lemah. Maka ketika kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita betul-betul makhluk yang kecil dan lemah.
apa yang kita punya tidak ada sedikit pun dibanding apa yang ada di sisi Allah. Maka kita tersadarkan memang Allah sangatlah maha besar dengan menciptakan makhluk kecil yang tidak terlihat tapi bisa mengguncangkan dunia. Makin menyadarkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang dekat dan akan menimpa semua manusia. Dengan musibah ini makin banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih taat kepada agama dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Tapi banyak juga orang yang tertutup hatinya, wal'iyadzubillah, terkunci hatinya. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semuanya. Maka orang ini menjauh dari agama, hatinya tidak tersentuh sedikit pun oleh keprihatinan manusia. Dia tetap serakah dan pelit, berani melakukan kecurangan, mengambil hak orang lain, bahkan mengambil hak orang yang sepatutnya mereka bantu. Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir akan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan masa kontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan kehidupan lahiriah, melatih batin kita supaya lebih sempurna. Puasa itu laksana masa inkubasi, peralihan bentuk yang terjadi pada binatang, seperti seekor ulat ingin metamorfosa menjadi kupu-kupu. Ia harus menjadi kepompong terlebih dahulu, berpuasa menutup diri dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, jika kepompong itu mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah, maka puasa Ramadan diharapkan menjadikan manusia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita berubah menjadi hamba Allah yang dicintainya dan selalu diperhatikan oleh Allah. Hamba Allah yang diberi jaminan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah gambarkan karakter sifat penghuni surga di dalam surah Ali Imran ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sangat taat, orang yang sering menginfakkan hartanya, dan orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur atau sebelum fajar. Dengan puasa diharapkan kita semakin sabar, sabar dalam melaksanakan perintah Allah walau dalam keadaan sulit, terutama sabar ketika musibah datang seperti sekarang ini. Sebagaimana sabarnya para nabi, para rasul mendapatkan cobaan. Sabar ketika menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar ketika dapat anugerah kenikmatan dengan tidak sombong dan kikir. Dalam ajaran Islam, orang yang sabar akan mendapatkan anugerah kebaikan yang melimpah dan pahala tiada batas.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dengan puasa kita menjadi orang yang lebih jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kejujuran dilatih selama puasa. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita berpuasa, kita tetap melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Orang jujur melahirkan keberuntungan hidup dan mengekalkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu sekalian bersikap jujur." Kenapa? Karena jujur itu akan menuntunmu kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan membawamu kepada surganya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita menjadi orang yang lebih taat. Bagaimana tidak? Kita hampir 24 jam berada dalam suasana rohaniah yang sangat tinggi. Waktu diisi dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini akan merefleksi kepada ketaatan pada aturan agama maupun negara. Banyak sekarang manusia mengabaikan hukum dan aturan, sehingga banyak yang melakukan pelanggaran. Penjara penuh dengan narapidana, sehingga banyak yang over kapasitas. Tapi bagi kita berkeyakinan bahwa jika orang bersalah, melanggar hukum, walaupun tidak tertangkap di dunia, mereka akan mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya di akhirat kelak. Jika tidak diampuni oleh Allah, waliyadzubillah, maka azab yang teramat pedih pasti akan menimpanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan puasa juga kita akan menjadi orang yang dermawan. Laparnya dan haus orang yang berpuasa akan melahirkan kesadaran kepedulian sosial terhadap penderitaan orang lain. Kepedulian itulah yang melahirkan kedermawanan, dan murah hati itu pangkal dari kebahagiaan abadi yang akan dia rasakan. Dirahmati hidupnya oleh Allah, dicintai hidupnya oleh Allah, dan dicintai oleh manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dengan puasa kita dibiasakan bangun sebelum subuh untuk makan sahur, dan sekaligus istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di waktu sahur inilah yang mengundang dan mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Allah akan memberikan ampunan dari segala kesalahan yang telah dilakukan, serta memberikan ketenangan dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam inilah akan turun ke bumi, ke dunia, ke bumi. Mana hambaku yang meminta, maka akan aku berikan. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beragama, dalam menghadapi wabah seperti sekarang ini, kita dilarang berputus asa dari pengharapan. Teruslah berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera berlalu, sambil berusaha dengan pendekatan akal, pendekatan ilmu pengetahuan, untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha, yaitu tentunya dengan terus menerapkan protokol kesehatan, hidup sehat, dan melaksanakan vaksinasi. Sebagai pengikut ajaran Islam, yang mana kita dianjurkan untuk mengikuti rujukan dari dua institusi. Yang pertama, wewenang terhadap hal tersebut. Yang pertama, taat dan ikuti perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah saudara-saudaraku sabar dan salat sebagai penolong kita, sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya orang yang demikian itu memang sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam salat kita. Jadi tidak bosan dan terus melakukan doa dengan penuh kesabaran disertai dengan melaksanakan salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Nabi SAW sebagai qudwah kita, kalau mendapatkan kesulitan, beliau langsung berdialog kepada Allah. Kenapa? Karena salat merupakan sarana menyampaikan permohonan kepada Allah yang sangat efektif. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan salat. Yang kedua, mengikuti pendapat para ilmuwan ahli yang berkompeten di bidang kesehatan untuk mengetahui langkah dan cara yang tepat untuk terhindar dan tertular dari wabah yang sedang melanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr." Fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika tidak mengetahuinya. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, di akhir khutbah ini saya ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita tetap teguh dalam keislaman walaupun dalam suasana prihatin. Kita tetap istiqomah, tidak terbawa arus dan terombang-ambing oleh kehidupan sekeliling kita yang tidak bertanggung jawab. Perumpamaan yang bagus dan hikmah yang sederhana kita ambil dari kehidupan ikan di lautan. Mereka hidup dan berada dalam air yang rasanya asin, tetapi tidak menyebabkan dirinya asin. Selama ikan itu hidup, badannya bisa menetralisir pengaruh luar. Untuk itu, bersabarlah atas cobaan, dan hendaknya kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, istiqamah dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Mantapkanlah persaudaraan Islam kita, ukhuwah Islamiyah. Tekunlah melaksanakan ibadah dan ingatlah selalu bahwa hidup kita ini terbatas. Waktu kita di dunia ini waktunya hanya sebentar, dan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak itu saja akan mempertanggungjawabkan atas segala yang telah kita lakukan. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Kita selalu sehat, selamat dan barokah kehidupan kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, serta Allah senantiasa membimbing terus supaya kita berada di jalan yang benar, jalan orang-orang yang Allah ridhai, jalan orang-orang yang Allah selalu berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين، في سوريا، في يمن، وفي أنحاء العالم. اللهم انصرهم واخذل من خذل الدين. اللهم دمر من أعداء الدين. اللهم ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.